Selamat datang di channel The Apostle. Selamat berjumpa kembali bagi sobat semua. Semoga Anda semua tetap sehat dan memiliki harapan dan iman bahwa yang terbaik belumlah datang dalam hidup Anda. Jadi jangan menyerah. Sobat sekalian, seorang ustadz bernama Ustadz Kainama berasal dari Ambon. Kita panggil saja Bung Kainama. Dalam sebuah videonya yang direkam saat menyampaikan presentasi atau dakwah di sebuah tempat di Morowali Utara, yang kesimpulan khotbah atau dakwahnya adalah bahwa Kristen menurut dia meniru cara ibadah agama Islam. Seperti Kristen juga menurut dia menyebut nama Allah, bersujud juga, berzikir, bersedekah, sunat, bahkan berjilbab dan sebagainya. Yang dalam presentasinya untuk membuktikan argumennya, dia mengutip ayat-ayat dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab sucinya orang Yahudi, hingga sampai Perjanjian Baru. Contohnya nanti salah satunya dia mengutip kata Allah atau Tuhan dalam Alkitab bahasa Ibrani orang Yahudi, kitab suci orang Yahudi. Diambil dia satu kata Elohim, terus nanti di Google, masukin Google Translate, diterjemahkan dalam bahasa Arab, jadinya penyebutannya adalah Allah. Langsung dia mengklaim, dari dulu orang Yahudi sudah Islam. Kira-kira begitu. Dan seterusnya dia buktikan begitu. Jadi kalau di Alkitab ada tulisan bersujud, itu kan semua ada di Islam. Kira-kira begitu. Karena ada ayat di Perjanjian Baru, mengucap syukur, ucapan terima kasih, memberikan sedekah. Oh, itu kan Islam punya. Kira-kira begitu argumennya. Sehingga dia berkata semua agama di dunia ini termasuk Kristen meniru Islam. Apakah benar demikian saudara sekalian? Sebelum lebih jauh, mari kita lihat cuplikan presentasi atau dakwah dari Ustadz atau Bung Kainama ini. Demikian cuplikannya. Ada yang paling tua kitabnya selain kitab agama Buddha dan agama Hindu. Kitabnya namanya Torah. Ini kitab tertua di muka bumi. Kok aku baru buka? Ini kitab paling tua. Ini kitab paling tua ini. Apa kata kitab paling tua? Kita nggak shit beresit tidak R. Tapi ini bahasa Ibrani, bukan Yahudi. Ibrani, bahasanya Bapak Abraham, bahasanya Nabi Ibrahim. Urut-urutannya, agama itu benar kalau Tuhannya namanya Allah. Sudah dibuktikan? Orang yang menyembah Allah menyebut Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahu, huwa Allah. Ketiga, tandanya laki-lakinya dihitan, perempuannya pakai jilbab, tidak makan makanan haram, tidak minum minuman yang haram. Ya, yang diterima oleh Tuhannya adalah sholat, zikir, sodakoh. Dan semua ini akan sempurna kalau dia datang. Ini bukan kata Kainama. Demikianlah sobat sekalian, kita tadi sudah lihat videonya. Terserah Anda bagaimana menyimpulkannya. Dan kita tentunya sebagai orang Kristen memiliki hak jawab juga karena sudah dipublikasikan. Kita mempunyai hak untuk menjawab karena dia sudah memulai memberikan kesimpulan demikian. Walaupun itu untuk konsumsi pribadi atau ke komunitas mereka sendiri. Nah, tapi kita juga punya hak jawab untuk memberikan dari sudut pandang kita. Jadi menurut atas kesimpulan Bung Kainama tersebut, maka coba kita lihat cara ibadah agama Yahudi yang menurut dia nih ya, dia sendiri ngomong. Agama Yahudi itu adalah yang tertua. Kitabnya itu yang tertua di dunia.
bukan Al-Quran yang tertua, agama Yahudi. Dan dia juga berkata dalam video-videonya itu bahwa kitab tertua itu adalah yang dimiliki bangsa Yahudi. Nah, mari kita lihat cara ibadah agama Yahudi seperti apa sih. Ini kan sudah duluan lebih jauh daripada Islam. Kita lihat cara ibadahnya. Kita belajar sedikit agama Yahudi itu seperti apa. Agama Yahudi atau Yudaisme adalah agama asli bangsa Yahudi yang merangkum seluruh tradisi dan peradaban, religi, budaya maupun hukum bangsa Yahudi. Ada bermacam-macam mazhab atau aliran dalam agama Yahudi, namun kebanyakan semuanya berpangkal dari mazhab Yahudi Rabani yang mereka percaya bahwa Tuhan mewahyukan hukum-hukum, dalam Islam dibilang syariat, dan titah-titahnya kepada Musa di Gunung Sinai, ya, dalam bentuk lisan maupun tulisan. Agama Yahudi terlembagakan di Timur Tengah. Agama ini adalah pengembangan dari kepercayaan bangsa Israel sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi agama ini menjadi terlembagakan menjadi sebuah agama. Itu tahun 500 sebelum Masehi. Dicatat itu bagi teman-teman muslim yang menonton video ini. Itu tahun 500 sebelum Masehi. Sekitar 1000 tahun lebih sebelum ada munculnya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi 1000 tahun sebelumnya agama Yahudi ini terlembagakan. Coba kita lihat video cara mereka beribadah yang dikutip Ustadz Kainama tadi, Bung Kainama tadi, di Perjanjian Lama, kitab suci tertua di dunia bangsa Yahudi punya. Nah, begini model ibadahnya. Mari kita saksikan video. ريشان وين رشيد لرشيدها إنا أذن عالم وخلنا صار يا رغد الله ومدخوها شافعنا بوضان ظنا قال أنشيسه الله وذيذ أرضاه لقى
صعب كمي فعالا نافين العراشا راعي كريش آبا يشلح لك صيام مشيحنا لبدال محكك يشوع شمته اللذا إلا شمس Baik sobat sekalian, berikutnya kita akan melihat juga nih, ada sebuah cara ibadah yang dipraktekkan oleh Kristen Ortodoks, namanya Kristen Ortodoks. Oke, garis bawahi Kristen Ortodoks. Sebelum kita lihat cuplikan bagaimana cara ibadahnya, kita belajar dulu gerakan Kristen Ortodoks seperti apa sih? Gereja Ortodoks Suriah adalah suatu kelompok gereja Kristen Ortodoks yang berpusat di bagian timur Laut Tengah. Menurut sejarah diawali dari Yerusalem, ya, yang terdiri dari para rasul. Rasul-rasul itu atau murid-murid Yesus Kristus dimulai dari situ. Kemudian para penginjil dan orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Kemudian mereka berpindah ke suatu kota namanya Antioquia. Nah, dari sanalah terus mengalir, berkembang kekristenan. Mereka disebut Kristen mula-mula itu di Antioquia. Dari sanalah kemudian menyebar sampai ke daerah-daerah sekitarnya. Baik, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini yang menunjukkan cara ibadah atau cara sholat agama Kristen Ortodoks di Syria. Silakan teman-teman memperhatikan cara ibadahnya. Tadi sebelumnya agama Yahudi, sekarang Kristen Ortodoks. Syria, Timur Tengah loh itu. Berbahasa Arab tentunya. Mari kita lihat cara ibadahnya. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan. Sambil mengumandangkan nyanyian syukur dan menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama dengan orang penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini dalam ketulusan bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku memuji-Mu ya Tuhan dalam perkumpulan jemaat. Mulia dari sahabat-sahabat dan sahabat berdosa, salam saja selalu. Amin. Mulia bagi mulia bagimu. Ya Rasulullah, ekoran kemarin ada di sana mengenai sesuatu atas iman segala yang berasal dari beribu. Selamatlah dalam kami selalu dikawal kami dalam hadisan dan selamatlah jiwa kami yang mau baik. Allah Kudus sama-sama Kudus kasihlah kami. Allah Kudus sama-sama Kudus kasihlah kami. Allah Kudus sama-sama Kudus kasihlah kami. Mulia
Dari Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang selalu. Amin. Dia sampai lama kudus kasihan di kami. Dia merasa diwakil dengan kami. Dia bagi waktu dan kepada kami. Dia sama begitu segala kami dan sebuah waktu dan kepada kami demi namamu. Mulai dari sahabat dan sahabat kudus sekarang sepanjang selalu. Amin. Bapak kami yang berkati kudus, kawan kamu, mulai kalau ada dari pasangan kami sebelumnya kami silakan yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni salah bersalah kepada kami. Tentang jangan Allah menang dan bangsa bermasalah kami dan sejarah, karena kau yang punya kerajaan dan mulia, tambah Allah Putra dan tambah kudus sekarang sepanjang selalu. Amin. Terpujilah Kristus Allah kami. Baik sobat sekalian, kita sudah menyaksikan video yang kedua tadi. Sekarang kita akan lihat, dan tentu Anda sudah tahu semua, beginilah cara ibadah atau sholat agama Islam. Mari kita lihat cuplikan videonya. يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah. Oke sobat sekalian, sudah 3 cuplikan video kita lihat. Yang pertama tadi, agama Yahudi punya cara ibadah, cara sholatnya seperti itu. Dan Kristen Ortodoks, tadi agama Yahudi 500 tahun sebelum Masehi, sebelum lahir Yesus tuh 500 tahun sebelumnya udah ada terlembagakan. Berikutnya gereja Kristen Ortodoks adalah sesudah Yesus naik ke surga, rasul-rasul murid-murid Yesus membuat perkumpulan yang kemudian dipanggil orang-orang, oh mereka Kristen loh gitu, di daerah Antioquia dan mengalir ke daerah sekitar termasuk di Syria. Di Syria ini termasuk tahun-tahun awal itu berdirinya. Nah begini cara ibadahnya kita tadi udah lihat. Yang ketiga tadi dari Muslim, semuanya ada kemiripan kan. Jadi silakan teman-teman, bahkan rekan-rekan Muslim yang menonton video ini, silakan menyimpulkan sendiri. Siapa yang meniru siapakah sebenarnya? Jadi apakah agama Yahudi yang meniru Islam? Apakah agama Kristen Ortodoks yang meniru Islam? Atau Islam meniru agama Yahudi? Atau Islam yang meniru agama Kristen Ortodoks? Jadi 500 tahun sebelum ada agama Kristen dan Islam, mereka udah cara ibadah dari dulu begitu. Bukan baru-baru ini begitu ada Islam terus niru-niru semua. Yang Ustadz Kainama sampaikan itu dia lihat di kitab tertua orang Yahudi. Sudah begitu kata-katanya semua. Ada sujud, ada apa semua. Kristen Ortodoks di awal-awal sudah begitu semua. Cara ibadahnya begitu semua. Terus siapa yang meniru siapa?
Terlebih lagi dengan tuduhan bahwa Yesus adalah Islam, nabi-nabi semua adalah Islam. Kalau Yesus dia bilang karena disunat Yesus pada hari ke-8, nah itu kan Islam itu. Islam aja ada abad ke-8, Al-Qur'annya baru ditulis atau seterusnya. Kok bisa ada? Dari mana ceritanya? Itu kan warisan dari agama Yahudi. Jadi logika berpikirnya gimana? Ini namanya sesat pikir. Ustadz Kainama. Padahal pembawa ajaran Islam sendiri tidak ada bukti bahwa dia pernah disunat. Masa yang bawa ajaran agamanya tidak disunat? Silakan pendengar sekalian, teman-teman sekalian mengambil kesimpulan dari video ini. Sehingga Anda bisa secara berpikir sehat, berakal sehat, bisa counter semua klaim-klaim yang berkata Kristen sudah Kristenlah yang mengikut Islam, Yahudi yang mengikut Islam, semua mengikut Islam di dunia ini mengikut Islam, padahal dia lebih belakangan. Kalau kita perhatikan juga Al-Qur'annya mana lebih lengkap di Alkitab, mestinya kalau dia paling belakangan. Sudah memiliki contoh-contoh, ada Alkitab di situ, Perjanjian Lama, ada Hindu punya, ada Buddha punya. Kalau memang dia mau klaim dia paling lengkap, mestinya dia rangkum tuh kitabnya. Semuanya ada di situ. Mestinya tebalnya sekitar 10.000 halaman karena dia rangkum semua agama. Baru dia bilang cocok gitu. Semuanya ada di sini. Gitu. Itu menurut saya. Demikian video ini sobat sekalian. Kiranya video ini memberi pencerahan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.